Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan ke-11 dengan saya sendiri Umar Atul Hasana SPD dari SDIT Mutarahati Payakumbu, dan di tengah saya Helma Yulita SPD dari SDIT Mutarahati Excellent Kota Payakumbu. dan sebelah kanan saya Nurlaili Aziza SPD dari SDIT Mutarahati Payakumbu. Kami akan membuat video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Helma, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Hana, alhamdulillah sehat. Ibu Hana gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Helma. Alhamdulillah. Oh iya Bu Helma, rencananya Bu Helma mau melakukan praktik coaching ya. Nanti akan menggunakan model Tirta ya Bu ya. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu lakukan atau Ibu siapkan sekarang gitu. Oke Bu, iya benar itu Bu, situasinya hari ini nanti ya akan saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta pastinya. Yang pertama sekali yang akan saya lakukan adalah menggali informasi yang ada pada coach saya, dengan tujuannya apa dulu untuk coach ini. Kemudian saya akan menanyakan apa harapan yang akan dicapai dari kegiatan coaching ini. Terus yang berikutnya adalah saya akan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi pada coach saya. Nah, terkait masalah yang dihadapi oleh coach ini, setelah saya menggali rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya dalam mencari solusi atas masalahnya, kemudian yang terakhir saya akan menanyakan sebuah komitmen yang bertanggung jawab, seperti apa dalam pelaksanaan rencana aksinya tersebut. Nah, berikutnya adalah saya akan meminta coach saya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, gitu Bu. Oke, baik Bu Helma ya. Berarti nanti dalam praktik coaching ya, coaching nanti Bu Helma dengan coachnya nanti ya. Itunya nanti coachnya Ibu Aziza ya, Iya, Bu Helma ya. iya, betul. Terus saya akan mengamati Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai Bu Helma menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Baik Bu, supaya nanti bisa mengetahui ya Bu ya apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus akan saya perbaiki, gitu Bu Hana ya. Jadi nanti Bu ya, saya akan melakukan 4 nilai Bu. Di 4 nilai nanti itu yang pertama ada nilainya nanti yang kurang baik ya Bu ya. Yang kedua nanti cukup baik. Terus nanti yang ketiga itu baik. Nanti nilai terakhir 4 itu nilainya adalah sangat baik. Iya. Ya Bu ya. Baik Bu. Oke Bu Elma. Terus kompetensi coaching apa nih yang mau Ibu Elma kembangkan nanti di sana gitu. Iya, baik Bu Hana. Di sini dalam percakapan alur Tirta dengan coach saya, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama sekali adalah tentang kehadiran penuh. Nah, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, agar saya dapat bisa mendorong coach saya ini untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Terus agar nanti observasinya itu yang lakukan lebih fokus Bu ya. Kira-kira dari ada tiga kompetensi nanti coaching tersebut ya. Secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Helma? Terus dan apa saja nanti hal yang akan Ibu Helma lakukan untuk mengembangkan potensi tersebut gitu. Iya, baik Ibu. Di dalam hal ini dari ketiga kompetensi coaching yang ada itu, yang akan saya kembangkan dengan penuh yaitu, atau yang lebih spesifiknya ya Bu ya, yaitu fokus dalam mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, di mana yang pertama saya akan fokus dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya maksudnya ya Bu ya. Dan yang berikutnya adalah saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain dari aktivitas coaching ini.
Dan yang terakhir adalah saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya tersebut. Oke. Terus ini Bu Helma ya, kira-kira apa indikator pencapaiannya atau keberhasilan dari tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu kembangkan gitu. Baik Ibu, untuk indikator keberhasilan yang akan saya kembangkan pada coaching ini adalah coach saya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, berdasarkan kemampuan dan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, seorang coach itu dikatakan berhasil dalam coaching apabila coach itu mampu menggali ide-ide potensi coaching tanpa diberikan bantuan atau diberikan asumsi oleh coachnya atau memberikan solusi terhadap terhadap apa yang dirasakan oleh coachnya gitu. Nih luar biasa ya Ibu Helma ya. Terus kalau begitu, nih kegiatan coaching ini kapan mau Bu Helma laksanakan ini? Nah, kebetulan Bu Hana, jadi hari ini memang sudah ada janjian sama Ibu Aziza yang akan menjadi coach saya ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi nanti hari ini saya akan langsung bisa melihat mengobservasi kegiatan coaching ini ya. Ibu sebagai pengamat nanti bisa langsung melihatnya untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang berkembang dan mana yang belum berkembang dari saya, Bu. Nih siap Bu Helma ya. Setelah saya mengamati nanti ya percakapan Ibu dengan coaching nanti ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Helma terapkan. Iya, betul sekali Bu. Kalau begitu ya Bu Feni ya, saya masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya. Oke, baik Bu Helma. Assalamualaikum Bu Cica. Waalaikumsalam Bu Helma. Iya, Bu Cica, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Helma begini ya, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Iya, baik Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Iya, baik Ibu. Silahkan Ibu. Begini Bu, maaf ya Bu Helma, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya begitu Bu. Selain jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari setiap tugas yang saya berikan begitu Bu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu Cica, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan Bu ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya dalam mengajar Bu gitu Bu. Iya, baik Ibu Cica. Menurut Ibu Cica, dari permasalahan ini, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang bersama Ibu? Oh iya Bu, kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama Bu, mungkin pembelajaran saya ini seperti sedikit membosankan bagi dia begitu ya Bu. Artinya terlalu monoton gitu, selalu dominan itu saya yang berbicara gitu ya Bu ya, bercerita di depan murid-murid. Kemudian yang kedua Bu, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara ketika pembelajaran saya begitu Bu. Itu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya ya Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang sangat asik gitu, menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan bagi anak murid begitu Bu. Iya, betul sekali. Saya sependapat dengan Bu Cica. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid gitu ya Bu ya. Murid itu kan diminta untuk aktif dalam pembelajaran, supaya anak-anak atau murid saya itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya memberikan adanya ice breaking gitu ya Bu, ataupun games, permainan yang supaya bisa pembelajaran itu lebih menarik gitu Bu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Lalu Bu, mengenai tugas-tugas yang diberikan tadi kepada siswa-siswa Ibu,
apa penyebabnya kira-kira kurangnya antusias dalam pembelajaran dalam pengumpulan tugas ini, Bu? Iya, kemudian kemungkinan ya Bu ya, karena tugas saya itu terlalu banyak yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan dan berisi banyak pertanyaan itu tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan begitu Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya biasanya, Bu? Kalau saya Bu biasanya menggunakan sumber buku teks saja Bu di dalam atau buku pegangan gitu Bu. Iya. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira adakah sumber belajar lain selain dari buku teks? Oh, saya pikir banyak Bu. Seperti sumber belajar yang dari YouTube ya Bu ya, kemudian ada dari artikel atau blog atau tulisan ilmiah di internet ya Bu yang bisa saya akses gitu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren atau yang sedang marak digunakan seperti TikTok atau Reels di IG ya Bu ya, begitu Bu. Iya, nah betul sekali Ibu, apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Iya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, yang pertama rencana saya ya Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti video ya Bu, video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi ya Bu. Kemungkinan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Jadi istilahnya begini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terpaksa gitu ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu gitu ya Bu, puisi, pantun atau laporan digital lainnya begitu Bu. Wah, mantap, hebat sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, amin ya Bu. Berikutnya Bu Cica, apa komitmen yang Ibu berikan terhadap rencana Ibu ini? Oh ya, untuk komitmen ya Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan gitu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar. Sekarang kan kurikulum merdeka ya Ibu, dan Iya. saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan atau tidak menonton lagi gitu Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya begitu Bu. Wah, bagus sekali Iya. Bu rencana Ibu Bu. Saya sangat mendukung sekali ini ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan Iya. dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin, terima kasih Bu atas waktunya juga ya Bu ya, atas sharingnya. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu amin, ya. Ibu Cica ya. Iya. Ini Bu, setelah bincang-bincang, kira-kira bagaimana perasaan Bu Cica sekarang? Oh iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, perasaannya senang, lega karena situasi yang awalnya saya hadapi itu pembelajaran yang monoton. Dengan adanya perbincangan ini saya menemukan solusinya Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, baik, terima kasih kembali ya Bu ya. Mungkin demikian dulu ya Bu ya percakapan coaching kita hari Iya. ini. Mohon maaf ya Bu Cica ya, kita udah dulu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Helma, tadi Bu Helma sudah melakukan coaching ya, Bu ya, bersama Ibu Aziza ya, Bu ya. Iya, betul Terus sekali. bagaimana hasilnya Ibu Helma? Alhamdulillah Bu, hasilnya sudah sangat baik sekali Bu. Ya. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Helma ya. Iya, Bu. Oke, kita langsung saja ya Bu Helma. Iya. Kita akan membahas dan menganalisis apa dari apa yang sudah Ibu Helma laksanakan. Yang tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Helma sampaikan pada awal pada awal pra observasi tadi. Iya. Oke, Bu Helma, apa yang sudah Bu Helma lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Helma sebutkan dari
daripada pra observasi tadi gitu Bu. Iya, baik Bu Hana. Mhm. Ketercapaian yang saya ingin sampaikan tadi ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Iya Bu. Nah, tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Terus saya juga sudah mendengarkan dengan penuh, Iya. secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya sudah menatap coach saya, dan juga saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching berlangsung. Oke, luar biasa ya Bu Helma ya. Iya, Bu. Terus tadi memang nampak sama saya ya Bu Helma ya. Tadi Bu Helma sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Helma gitu. Jadi Bu Helma juga sudah mendengarkan secara aktif ya Bu ya pembicaraan coach Bu Helma. Terus sekaligus tadi Bu Helma sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang mana kepada coach Ibu itu. Jadi Bu Helma sudah menyelesaikan atau telah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus ya Bu ya. Nah ini pertanyaan Bu ya. Terus setelah Ibu melaksanakan tadi ya Bu ya proses coaching, terus untuk selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan lagi gitu Bu? Iya Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk berikutnya, yang pertama yaitu adalah saya akan melakukan refleksi diri. Iya, untuk Bu. mengetahui kekurangan saya itu ada di mana gitu ya Bu ya, dan Iya. apa yang harus saya perbaiki untuk melakukan sebuah coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti ke depannya itu saya akan berbicara belajar untuk berbicara public speaking gitu Bu. Iya, bagus sekali ya. Ya, biar bisa juga belajar dari orang lain untuk melakukan praktek coaching ini Bu. Oke, nih jadi nanti ya Bu Elma akan mencari referensi dulu ya Bu ya. Iya, betul, Terus setelah itu Ibu akan belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching ya Bu Iya, ya betul. dengan orang lain. Terus kemudian Ibu, kira-kira kapan Bu Elma akan melaksanakan rencana ini gitu Bu? Iya, saya akan melaksanakan rencana ini secepat mungkin Bu. Iya. Karena ini sangat kita butuhkan untuk kedepannya ya Bu Iya, ya. iya, Bu. Mencari referensinya bisa di Google. Kita manfaatkan media sosial yang ada. Iya, Bu. Untuk zaman sekarang, untuk internet sudah mudah sekali Iya, kita iya. dapatkan ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian saya akan berikutnya itu public speakingnya juga akan saya belajar lebih baik lagi ya Bu ya. Kapan ada waktu longgar dan saya akan melaksanakan dan menyelenggarakannya Bu. Oke, ini jadi tantangan juga buat ibu-ibu ya. Iya, betul sekali, Bu. Terus jadinya nih Bu, kapan Bu Elma akan melaksanakan praktik coaching ini lagi gitu Bu? Insya Allah Bu, ketika ada teman yang membutuhkan, Iya, ya. ketika ada teman nanti yang meminta untuk di coaching, saya akan selalu siap sedia. Wow, ini Iya. luar biasa insya Allah ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan Ibu Elma lakukan kedepannya Ibu ya semakin baik lagi ya Bu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak. Amin amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga nantinya saya bisa memperbaiki diri untuk kedepannya bagaimana coaching yang baik itu. Iya. Oke, Bu Hana, terima kasih banyak ya Bu Hana sudah berkenan hadir di dalam melihat coaching saya hari ini. Semoga lebih baik lagi Bu Hana. Amin, makasih Bu Elma waktunya ya Bu ya. Iya, Oke, betul. saya izin dulu Bu karena ada kegiatan juga ada sore pula sama Ibu kan. Saya pulang dulu ya Bu ya. Ya, baik Oke. Ibu Hana. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cica. Waalaikumsalam Bu Hana. Iya, apa kabarnya Bu Cica? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oh iya Bu Cica, rencananya kan Ibu mau melakukan praktek coaching ya Bu ya? Iya, benar, Bu. Dengan menggunakan alur tirta ya Bu? Iya, benar, Bu. Oke. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Cica lakukan nanti, kira-kira apa yang akan disiapkan, apa yang akan dilakukan? Ya baik Bu, tentunya saya akan sesuaikan dengan alur tirta ya Bu, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab atau
komitmen dari coach yang akan saya coaching nanti ya Bu ya. Kemudian terkait masalah yang coach hadapi, setelah itu menggali rencana aksinya tersebut dengan cara mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir itu Bu, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki. Begitu Bu. Iya, baik Ibu Cica. Nanti dalam praktek coachingnya ini Ibu Cica itu coachingnya Ibu Hana ya Bu ya? Iya benar Bu. Dan saya akan mengamati Ibu serta menilai Ibu nanti menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya, baik Bu. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki, begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi nanti saya akan memakai rubrik penilaian ini dengan 4 kompetensi. Yang pertama yaitu adalah apa yang kurang baik, dan yang kedua apa yang cukup baik, kemudian yang ketiga apa yang baik, dan yang terakhir adalah apa yang sangat baik yang dilakukan di dalam praktek coaching ini. Iya Bu, baik Bu. Oke, Ibu, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu kembangkan? Oh iya Bu, untuk kompetensi yang coaching yang ingin saya kembangkan dalam coaching saya nanti itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Iya, betul sekali Bu ya. Agar nantinya observasi yang dilakukan itu lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching ini, yang secara lebih spesifiknya kompetensi mana yang akan Ibu Cica fokus atau Ibu kembangkan, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Ibu Cica nanti ya untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Iya, baik Bu, secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu, mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Betul sekali Bu. Oke, kira-kira indikator ketercapaian keberhasilan ini dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan ya apa kira-kira Bu ya? Indikator ketercapaian yang ingin dari kegiatan coaching ini nanti adalah si coaching menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Maka saya sebagai coach katakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu atau saya mampu menggali ide dan potensi si coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi kepada coaching saya Bu. Oke, baiklah Ibu Cica. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan? Iya Bu, jadi kebetulan hari ini kan Bu, saya sudah janji sama coaching saya, yaitu Ibu Hana. Jadi nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi langsung kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum berkembang dari pelaksanaan saya sebagai coach nanti Bu. Oke, baik Ibu Cica. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching ini yang akan Ibu harapkan. Ya baik Bu, kalau begitu Bu, mari kita masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching saya datang. Ya, baik. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Cica. Bagaimana kabar Bu Hana? Alhamdulillah sehat Bu Cica. Bu Cica gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nih Bu Cica, boleh saya minta waktu Ibu Bu? Oke. Ini saya mau bercerita sama Ibu Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini gitu Bu. Ya baik Bu Hana, apa yang mau Ibu Hana ceritakan? Nih begini Bu Cica, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya tuh kurang antusias Bu dalam belajar yang saya berikan gitu Bu. Apalagi ketika mereka ngerjakan tugas Ibu, dari mereka jumlah 30, sekitar 50% mereka cuma ngerjakan gitu Bu. Jadi menurut Bu Hana, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan atau obrolan kita pada hari ini Bu? Dari obrolan kita hari ini saya mengharapkan yang paling penting itu solusi ya Bu ya. Solusi atas permasalahan
rumah saya tentang antusias murid-murid saya ketika belajar dengan saya gitu. Oh iya, baik Bu Hana. Menurut Bu Hana, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Hana itu kurang antusias dalam pembelajaran? Ini menurut saya ya Bu Cica ya, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu yang paling dominan itu mungkin karena mereka bosan nih Bu ya, bosan dengan pelajaran yang saya berikan. Karena pelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton, terus saya tuh terlalu dominan belajar ngajar di depan gitu Bu. Bukan mereka yang saya gunakan untuk aktif mereka ke depan. Malah saya lebih menunjukkan diri saya, malah bukan student center, malah teacher center gitu Bu. Oh begitu Bu. Iya Bu. Lalu apa saja yang dapat membuat murid Bu Hana itu antusias dalam pembelajaran? Apa yang Bu Hana lakukan? Kan ini menurut saya Ibu ya, murid-murid saya tuh pastinya Ibu ya, pasti dia menginginkan pembelajaran itu yang yang menarik Ibu ya, yang menarik, dia tidak membosankan, terus apalagi pelajaran itu yang aktif gitu Bu. Oh iya, saya sependapat dengan Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu Hana, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Hana itu asyik dalam belajar dan tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang Bu Hana berikan? Oke Bu Cica, ini menurut saya Ibu Cica ya, mungkin pembelajaran yang harus saya laksanakan itu pembelajaran yang harus terpusat pada murid gitu Bu ya, yang dimana murid itu aktif dalam pelajaran, bukan kita yang harus aktif gitu Bu. Jadi ketika mereka lebih aktif dalam pelajaran, mereka itu akan lebih menyenangkan. Terus mungkin saya juga bisa menggunakan metode kayak memberikan games gitu Bu ya, juga ice breaking gitu Bu. Karena kalau kita ada ice breaking, kalau ada games, itu pelajaran itu akan menarik untuk mereka gitu Bu. Iya, bagus ya Bu. Lalu Bu, mengenai tugas tadi yang Ibu berikan itu kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang tadi Ibu sampaikan? Iya Bu ya, seperti yang saya bilang tadi Bu ya, saya bilang tadi Bu, saya tuh sekitar 50% mereka mengumpulkan tugas. Ini penyebabnya mungkin karena saya terlalu banyak mengasih mereka tugas gitu Bu. Dan apalagi ketika saya memberi tugas kepada mereka, sumbernya pun saya memberikan ya sumber yang ada aja gitu Bu, yang mereka pegang gitu Bu. Oke, kalau boleh tahu ya Bu Ya, ya, Ibu Ibu Cica. menggunakan sumber belajar yang seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas? Oke, seperti saya bilang tadi Bu ya, saya tuh kebanyakan lebih fokus menggunakan sumber belajar yang ada sama anak Bu. Kayak buku pegangan aja, gitu aja sih Bu. Adakah sumber belajar lain yang selain buku teks yang Ibu sampaikan tadi? Sebenarnya selain buku teks tuh banyak Ibu ya sumber pembelajaran untuk siswa kita di kelas. Seperti kalau anak sekarang, anak alpha Ibu ya, mungkin mereka lebih menarik untuk pelajaran itu menggunakan YouTube, ya Bu ya, YouTube. Terus kalau bisa di TikTok, apalagi mereka kalau scroll TikTok pasti menemukan pelajaran yang menarik. Terus ada juga Instagram Bu. Mungkin saya akan menggunakan media itu mungkin yang lebih banyak gitu Bu. Betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, ini cara menyelesaikannya ya Bu ya. Yang pertama, yang pastinya Ibu ya, saya akan merancang pelajaran yang mengasihkan gitu, yang dimana mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti saya bilang tadi Ibu ya, ada nanti media di Google, kalau nggak di Google nanti kita jadi YouTube. Nanti di YouTube, apalagi di TikTok, di Instagram atau di Facebook juga banyak mungkin video-video yang bisa kita ambil untuk pembelajaran gitu Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tuh tidak terlalu banyak lagi Bu. Biasanya saya beri tugas itu banyak pada mereka Bu ya. Sekarang mungkin saya beri tugas itu sesuai dengan minat dan mereka bakat mereka dalam belajar gitu Bu. Terus mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensi Bu ya, yang dimana itu murid murid itu terkesan nggak dipaksa untuk membuat tugas gitu, tetapi memang mereka yang mereka yang senang mengerjakan tugas, apa yang mereka lakukan sesuai dengan minat mereka gitu Bu. Terus misalnya ketika ada pelajaran Indonesia, bisa dengan drama Ibu ya, drama kayak sembut, bisa lagu-lagu sama Ibu kan, gunakan lagu, juga nanti bisa pakai puisi kan. Kalau main puisi mereka juga saya lagi Bu, pasti juga mereka senang. Oke, juga menggunakan pantun,
Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan Chromebook ya Bu ya. Kalau sekolah ada Chromebook juga ketika membuat laporan, mereka suka membuat laporan digital gitu Bu. Masya Allah, ya hebat, bagus sekali rencana Bu Hana ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Hana ya. Iya Bu. Bu Hana, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sangat luar biasa sekali Ibu katakan tadi Ibu? Oke Bu Cica, sesuai dengan saya sampaikan tadi Bu ya. Mungkin kalau komitmen ya Bu ya, kalau komitmen untuk sekarang saya akan selalu membuat rencana itu pelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, yang dimana menggunakan sumber belajar yang untuk eksplorasi materi gitu, sehingga nanti saya di kelas akan mendapatkan pelajaran yang mereka belajar gitu sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya Bu ya. Terus juga saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya berikan, terus tanpa ada kayak unsur paksaan ibu ya. Selama ini saya memaksa mereka mengerjakan gitu Bu. Terus sekarang saya lebih menyerahkan kepada mereka untuk sumber belajar apa yang mereka gunakan ketika belajar gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Hana. Iya, Bu Cica. Luar biasa sekali, saya antusias mendengarkannya. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Iya, amin, sesuai dengan Bu. harapan Ibu. Iya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Cica. Nih memang mudah-mudahan apa yang saya rencanakan sekarang memang terlaksana untuk kedepannya ya Bu ya. Iya, terakhir ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Oke Bu Cica, nih setelah bicara dengan Bu Cica nih, tadinya saya yang buntu ya Bu ya, gimana lah cara menyelesaikan masalah yang ada di kelas nih, pusing deh Bu ya. Jadi ketika saya berbagi dengan Ibu, saya menemukan solusi jadinya gitu Bu. Ada persiapan yang saya lakukan untuk menghadapi siswa saya di kelas gitu Bu. Iya, sudah luar biasa ya Bu Iya, ya. Bu Cica. Luar biasa sekali ya Bu ya. Karena waktu kita ya Bu. Iya Bu Cica. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbincang dengan lagi ya Bu ya. Iya Bu Cica. Karena saya ada kegiatan lain juga ya Bu Oke, ya. baik. Terima kasih sebelumnya Bu Cica udah berikan kesempatan dan menyempatkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sama-sama Bu Hana. Oke. Kita sudahi ya Bu. Oke, Bu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Cica tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya sama Bu Hana ya Bu. Kalau boleh tahu gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik ya Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Sekarang kita bahas ya Bu ya, dan kita analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi coaching. Kemudian apa kira-kira yang sudah Ibu Cica lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi itu pada pra observasi. Oh ya, baik Bu. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Jadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya mendengarkan coach saya dengan penuh kehadiran penuh, dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama pelaksanaan coaching Bu. Iya, baik Ibu Cica. Memang Bu ya, tadi saya sudah memperhatikan Ibu tadi melaksanakan coaching. Ibu Cica sudah melakukan kehadiran secara penuh dengan coach Ibu ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coachingnya dengan coach Ibu. Sekaligus tadi saya melihat Ibu Cica juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Jadi sekarang untuk melaksanakan kegiatan coachingnya dengan sangat bagus sekali saya rasa ya Bu ya. Namun untuk selanjutnya kira-kira apa saja langkah yang akan Ibu Cica lakukan? Oh iya Bu. Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan refleksi diri ya Bu, untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya Bu, saya akan melakukan refleksi ini, saya akan mencari referensi bagaimana cara saya melakukan coaching yang baik terhadap coach saya. Bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking ya Bu, memperbaiki cara bicara saya, serta saya juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching gitu Bu. Iya, mantap sekali rencana Ibu ya Bu ya.
Ibu akan mencari referensi dulu, kemudian belajar public speaking, belajar dari pengajaran coaching orang lain. Oke, Ibu, berarti kira-kira nantinya ya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Iya, ya, pastinya secepatnya ya Bu ya, karena mencari referensi di Google, kemudian YouTube atau media-media lain yang mendukung, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking juga ya Bu ya, karena begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakan, saya akan langsung segera ikut Iya, begitu Bu. mantap, luar biasa sekali Bu Iya. Cica ya. Oke Ibu, jadi kapan Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi Bu? Insya Allah Bu, kalau ada teman yang minta di coaching akan segera bersedia melakukan praktek coaching ini Bu. Wah, luar biasa, tetap diterima ya Bu ya. Iya, Oke, iya, Bu. mudah-mudahan pada praktek coaching kali ini yang Ibu Cica lakukan dengan Ibu Hana tadi ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Ya, amin ya Bu. Terima kasih Bu Hana, Bu Helma sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya pada kesempatan kali ini. Iya, sama-sama Bu Cica. Kalau begitu saya izin mundur diri ya Bu ya, karena ada juga acara di luar. Iya. Saya pamit ya Bu Cica ya, Iya. mohon maaf. Iya, terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Cica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Cica. Bagaimana kabar Bu Hana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cica. Bu Cica sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga sehat ya Bu Hana ya. Bu Hana, Ya Bu. rencana Bu Hana mau melakukan praktek coaching hari ini, benar begitu Bu? Iya Bu. Ya, baiklah Bu Hana. Dalam praktek coaching ini kira-kira nanti alur yang akan Bu Hana lakukan adalah dengan alur tirta, benar begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, apa hal yang akan Bu Hana lakukan atau siapkan ketika praktek coaching nanti? Oke Bu Cica. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur cerita ya Bu ya. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Bu. Setelah itu baru nanti harapan yang ingin dicapai, dan dari harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching itu Bu. Terus lalu yang kedua nanti saya akan mengidentifikasi masalahnya, terus terkait masalah yang coach hadapi Bu itu. Jadi setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahannya. Terus kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmennya Bu, komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga nanti dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi-potensi yang dia miliki secara mandiri gitu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Hana ya. Ya Bu. Nanti dalam praktek coaching Bu Hana dengan coachingnya Bu Hana, saya akan mengamati dan Ya, Bu. menilai Bu Hana menggunakan rubrik penilaian coaching, di mana apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana coach akan menanyakan kepada coach, dan bagaimana pula coach akan merespon tanggapan dari si coach nanti ya. Iya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ini ya Bu Hana. Iya, Yang Bu. pertama, hal apa yang kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Oke Bu. Ya, oke Bu Hana. Terus Bu Hana, dalam praktek coaching nanti, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Hana kembangkan dalam praktek nanti? Oke Bu, kalau kompetensinya Bu ya, kalau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, Iya. yang dimana nanti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, yang dapat nanti mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang lagi dihadapinya itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Hana ya. Ada 3 yang akan Bu Hana kembangkan dalam kompetensi coaching nanti ya. Iya, Bu. Oke, secara spesifik kompetensi mana yang akan Bu Hana kembangkan?
Kalau dari tiga kompetensi ini Bu ya, yang akan lebih spesifik saya kembangkan yaitu saya akan lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yang dimana nanti pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahannya dulu Bu, permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Terus yang kedua saya akan menatap lawan cara saya gitu Bu ya, yang dimana nanti coach saya. Yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching gitu Bu. Terus yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya nantinya gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ya, Bu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, indikator atau ketercapaian keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Oke Bu Cica, kalau masalah indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini yaitunya nanti coach Bu ya, coach saya mampu dia menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensinya yang dia miliki gitu Bu. Terus seorang coach dikatakan berhasil nanti Bu ya melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coachingnya dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya gitu Bu. Ya, bagus sekali, luar biasa sekali ya Bu Hana. Iya Bu. Baiklah Bu Hana, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu Hana lakukan? Oke, nah ini jadi kebetulan ya Bu Cica ya, hari ini saya ada janji dengan coach saya. Jadi nanti Ibu Cica bisa langsung melihat dan mengobservasi kegiatan coaching saya gitu Bu, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum berkembang pada diri saya gitu Bu Cica. Bagus sekali ya Bu Hana, Ya, luar Bu biasa Cica. ya. Setelah saya akan mengamati percakapan Bu Hana nanti dengan si coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Hana harapkan. Semoga nanti coaching yang Bu Hana laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Hana lakukan. Oke, baik Bu Cica. Kalau begitu Bu Cica, mari kita masuk ke ruang dulu ya Bu Cica ya, sambil menunggu coach saya gitu Bu Cica. Baiklah, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Helma. Waalaikumsalam Bu Hana. Gimana kabar Bu Helma sekarang nih? Alhamdulillah Bu Hana sehat ya Bu ya Bu. Cuma Bu sedikit ini saya ada permasalahan, mohon izin ya Bu ya minta waktu Ibu tentang permasalahan saya Bu. Jadi akhir-akhir ini Bu saya merasa ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu Hana. Oke Bu Helma, nih mau ngomong apa yang mau Bu Helma ceritakan ke saya nih? Oke, baik Bu. Jadi gini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias rasanya Bu menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas-tugas itu kalau dipresentasikan lebih kurang tuh hanya 50% Bu. Oke Bu Helma, jadi Bu Helma harapkan dari bicara kita hari ini apa Bu Helma? Saya berharap pastinya itu adalah solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya dalam belajar dan presentasinya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik Bu Helma ya. Nih hal apa saja nih Bu Helma ya? Hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Helma itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bu Helma laksanakan gitu? Iya Bu, kalau diingat-ingat ya Bu ya, kalau saya flashback kembali, kira-kira hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Yang pertama bisa jadi Bu, pembelajaran yang saya berikan itu bersifat monoton, atau bisa jadi saya sebagai teacher center bukan jadi student center. Nah sehingganya saya terlalu dominan dalam berbicara. Bisa jadi dengan demikian murid saya itu bosan mendengarkan, sehingga minat belajar dan antusiasnya itu berkurang. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan mungkin ya Bu ya pada murid-murid saya untuk berpendapat atau untuk aktif dalam berbicara dalam pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu Helma ya. Oke, ini kira-kira nih apa saja yang membuat murid-murid Ibu Helma itu kurang antusias dalam belajar Bu Helma gitu? Apalagi yang Bu Helma ajarkan gitu? Apa ya Bu ya? Menurut saya ini Bu ya,
murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton. Iya, betul. Atau tidak membosankan. Nah, Iya, gitu iya. ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke, wah, ini saya pendapat dengan Bu Helma nih. Berarti ini menurut pendapat Ibu ya, apa saja yang membuat murid-murid Ibu tuh asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu berikan gitu. Apa yang Ibu lakukan gitu? Kalau dari lihat masalahnya, Bu ya, hal-hal yang akan saya lakukan biar tidak bosan anak-anak saya atau ada antusiasnya dalam pembelajaran, yaitu yang pertama mungkin ini pembelajaran itu terpusat kepada siswa, student center. Kemudian murid-murid saya ini diminta untuk aktif di dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games yang menarik sehingga pembelajaran itu sangat diminati oleh siswa saya. Oke. Nih, lalu nih Bu ya. Terus mengenai tugas yang Ibu Elma berikan itu, apakah terlalu kepada Ibu tuh penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengerjakannya? Apa penyebabnya itu, Bu? Ini mungkin ya Bu ya, bisa jadi karena tugas yang saya berikan kepada murid saya itu adalah terlalu banyak. Oh iya. Terus dan berisi banyak pertanyaan mungkin ya Bu ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Gitu, Bu. Nih kalau saya bertanya nih, sumbernya apa Ibu gunakan kepada anak-anak Ibu gitu biasanya? Saya menggunakan buku pegangan saja, Bu. Buku yang saja Bu ya? Iya. Ada nggak sumber lain Ibu gunakan selain buku pegangan gitu, Bu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak ya Bu, Iya, yang betul. dijadikan sumber belajar. Misalnya untuk sekarang ini yang sangat mudah kita dapatkan adalah di internet ya, dengan media sosial yang ada. Iya. Bisa dari YouTube, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang banyak. Misalnya bisa word gitu ya Bu ya, yang menarik, membuat video dengan Canva dan sebagainya, banyak sebenarnya kita lakukan ya Bu ya. Wah, ini betul sekali kata Bu Elma tadi, Bu Elma. Nih, saya yakin sekali Bu ya, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, tuh saya pastikan sumber belajar Ibu tuh akan membuat murid Ibu antusias dalam pelajarannya gitu. Nih, jadi sekarang nih tanyanya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini gitu, Bu? Oke Bu, baik Ibu. Rencana yang akan saya lakukan yaitu Bu ya, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi mereka. Menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video atau memanfaatkan internet yang seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, tidak seperti sebelumnya sehingga murid-murid ini tidak bosan ya Bu ya. Terus berikutnya adalah saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat individu siswa, sehingganya pembelajaran itu tidak monoton lagi. Atau bisa juga saya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi gitu, dan laporan digital lainnya Bu. Wah, ini bagus sekali nih Bu Helma ya. Ini mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi semua mudah-mudahan berhasil Ibu ya. Iya. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang udah Ibu buat tadi itu? Iya Bu, dari percakapan kita tadi, dari rencana-rencana tadi ya Bu ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar bagi mereka untuk eksplorasi materi-materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, ini bagus sekali ya Bu Helma ya. Ini saya sangat mendukung nih apa yang Ibu bicarakan tadi, yang Ibu sampaikan tadi. Nih mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan tidak nanti harapannya semua yang Ibu rencanakan jadinya berjalan dengan baik gitu. Iya, baik Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Ana ya atas waktunya.
mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan dan yang menjadikan pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa kita, Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan Bu Elma ya. Ini setelah kita bincang nih, gimana rasanya Bu Elma? Apalagi ada yang mau disampaikan? Rasanya ya Bu ya, terima kasih banyak Bu telah menjadi penerang ya bagi permasalahan saya sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi, Bu. Oke Bu Elma. Alhamdulillah Bu Elma udah dapatkan solusinya. Saya juga senang. Nanti kedepannya apa yang Ibu rencanakan sekarang, apa berjalan dengan baik insya Allah kedepannya Bu ya. Amin. Oke Bu Hana, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek coaching tadi? Alhamdulillah hasilnya baik ya Bu Cica ya. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang lagi dihadapinya gitu Bu. Iya, berhasil ya. Iya, Bu. Ya, tentunya perasaannya senang sekali terlihat dari senyum Bu Hana ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu langsung saja kita bahas Ya, dan Bu. analisis dari apa yang sudah Ibu Hana lakukan, laksanakan terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Hana sampaikan tadi ya. Ya, Bu. Pada awal observasi apa yang sudah Bu Hana lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Hana sebutkan tadi pada observasi. Oke, baik Bu Cica. Jadi saya kan ingin mengembangkan apa Ibu ya? Ingin mengembangkan kompetensi kaderan penuh ya Bu ya. Tadi saya sudah sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya gitu Bu. Terus saya juga sudah mendengarkan cara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya gitu Bu. Terus saya menatap coach saya ya Bu, menatap coach saya ketika dia lagi bicara. Nah, terus saya juga melaksanakan aktivitas aktivitas pas coaching, tidak melaksanakan aktivitas lain dari coaching tadi gitu Bu. Iya, baik ya Bu. Memang tadi setelah saya melihat Ibu melakukan coaching dengan si coach, Ibu memang sudah melakukan kehadiran penuh dengan coach si Bu Hana. Bu Hana juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Bu Hana. Dan sekaligus tadi Bu Hana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dengan si coach Bu Hana. Jadi Bu Hana sudah melaksanakan kegiatan coach dengan sangat bagus. Namun untuk selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Bu Hana lakukan? Oke Bu ya, makasih Bu Cica. Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan ya Bu ya. Yang akan saya lakukan yang pertama Ibu, saya akan melakukan refleksi diri dulu Bu. Refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya gitu Bu. Terus ketika saya sudah mengetahui kekurangan diri saya akan memperbaiki ketika melakukan coaching gitu Bu. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi diri nanti saya akan mencari kriteria akan mencari kriteria referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot atau nilai memberi nilai ke depannya gitu Bu. Terus saya akan juga lebih pentingnya belajar public speaking ya Bu ya. Belajar public speaking yang baik, atau nanti bisa juga saya juga belajar dari orang lain Ibu ya, dari teman-teman CGP lainnya. Terus juga belajar dari praktik coaching yang berlangsung gitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Hana ya. Mencari referensi terlebih dahulu, belajar public speaking, belajar di pengalaman coaching lainnya. Kemudian, kapan Bu Hana akan melaksanakan rencana ini? Kalau rencananya Bu ya, itu saya akan melaksanakan rencana ini mungkin secepatnya Bu. Kenapa secepatnya? Karena ingin mencari referensi dulu di Google Bu ya. Referensi di Google, nanti kalau di Google saya di YouTube. Kalau sekarang mungkin ada juga di TikTok ya Bu ya. Karena kebanyakan orang mungkin misalnya juga TikTok atau di Instagram. Terus kemudian akan mengikuti mengikuti kegiatan public speaking. Mungkin nanti kita boleh bikin yang dilaksanakan di luar gitu Bu. Terus untuk saya mengembangkan kompetensi saya gitu Bu. Kalau ada orang nanti dilaksanakan public speaking luar yang menyelenggarakan, saya akan ikut gitu Bu. Baik Bu ya, berarti Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi ya? Iya Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi? Kalau praktek
coaching ya Bu ya. Insya Allah itu akan kalau nanti ada teman ya Bu yang pengen di coaching, itu akan saya bersedia untuk mengcoachingnya gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Hana ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Bu Hana kedepannya semakin lebih baik ya. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Bu Hana atas waktunya. Berdasarkan pengamatan dan observasi tadi, Ibu Hana sudah melakukan pengembangan terhadap coaching berdasarkan kompetensi yang Ibu Hana kembangkan ya. Iya Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Hana ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu Cica. Ibu Cica sudah berkenan untuk hadir untuk melihat coaching saya hari ini gitu Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu, semua izin undur diri karena sore ini ada acara undangan lagi. Oke, siap Bu. Makasih Bu Cica. Iya, sama-sama. Hati-hati jalan ya Bu. Iya, baik Bu.